Baik, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi piutang. Yang pertama, pengertian piutang. Istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan, umumnya dalam bentuk kas dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha dan memungkinkan piutang wesel, memberikan pinjaman untuk piutang karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel dan piutang bunga, maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain untuk piutang pajak. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntunan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang, atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntunan-tuntunan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang sangat likuid, maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara yang memuaskan dengan para debitur, sehingga perlu disusun suatu prosedur yang baik demi kemajuan perusahaan. Piutang dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Menurut Soemarso, piutang usaha adalah penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berpiutang. Perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang, dan perusahaan lain dengan adanya hak klaim ini, perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang. Selain itu, pengertian piutang yang pada umumnya digolongkan dalam aktiva lancar, yang berarti bahwa tagihan-tagihan pada pihak lain yang nantinya akan diminta pembayarannya dalam jangka waktu yang tidak lama, kurang dari 1 tahun, yang biasanya digolongkan dalam piutang jangka pendek. Yang kedua, jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang yang pertama adalah piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Transaksi paling umum yang menciptakan piutang usaha adalah penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang tersebut dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Piutang usaha semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 atau 60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan di neraca sebagai aktiva lancar. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat untuk formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Wesel biasanya digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Bila wesel tagih dan piutang usaha berasal dari transaksi penjualan, maka hal itu kadang-kadang disebut piutang dagang. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari 1 tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi.
Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nadia. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dibawakan oleh teman saya Maria Uspupu. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai dengan 60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Piutang usaha dibagi atas 4 jenis. Yang pertama adalah pengakuan piutang, yang kedua pengukuran piutang, dan yang ketiga penyajian piutang, sedangkan yang keempat adalah metode piutang. A. Pengakuan piutang. Pengakuan piutang adalah penentuan tentang kapan piutang harus dicatat atau diakui sebagai aset atau harta. Pada umumnya, pendapatan akan diakui ketika keseluruhan dari proses untuk memperoleh pendapatan diselesaikan, ketika pendapatan direalisasikan, atau ketika pendapatan dapat direalisasikan. Tentang pengakuan piutang sendiri, didefinisikan sebagai pencatatan suatu item dalam akun-akun dan laporan-laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian. Pengakuan itu termasuk penggambaran suatu item baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah, di mana jumlah mencakup angka-angka ringkas yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Adapun masalah-masalah dalam pengakuan piutang dagang. Masalah pokok dalam piutang dagang yang pertama, kapan piutang diakui? Piutang diakui saat terjadi pemindahan hak atau serah terima atas barang yang dijual antara pembeli dan penjual. Yang kedua, berapa nilai piutang dagang yang diakui? Piutang dagang diakui berdasarkan nilai tukar, yaitu nilai yang akan dibayar oleh debitur pada saat yang telah ditentukan. Piutang dagang diakui atau dicatat pada saat A. Perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit. B. Terjadi retur dan potongan penjualan. C. Adanya pelunasan. Atau piutang dapat diakui atau dicatat tergantung pada syarat penyerahan barang melalui yang pertama, FOB shopping point. Jika perusahaan memperoleh FOB shopping point dalam syarat penyerahan barang, maka piutang diakui atau dicatat pada saat transaksi. Yang kedua, FOB destination. Jika perusahaan menggunakan FOB destination, maka piutang diakui atau dicatat pada saat barang sudah sampai ke tempat pembeli. Contohnya, pada tanggal 1 Oktober dijual barang secara kredit seharga 10 juta. Barang baru sampai ke pembeli pada tanggal 7 Oktober. Jika menggunakan FOB shopping point, maka pencatatan ditulis pada tanggal 1 bulan 10, di mana pada piutang usaha adalah debit sebesar 10 juta, sedangkan pada penjualan adalah kredit sebesar 10 juta. Tetapi, jika menggunakan FOB destination, maka pencatatan yang dilakukan adalah tanggal 7 bulan 10, di mana piutang usaha yang terdapat pada debit sebesar 10 juta, sedangkan penjualan pada kredit sebesar 10 juta. Oke, sekian materi yang dapat saya bawakan.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nurliani. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman Nadia. B. Pengukuran piutang. Piutang suatu perusahaan dapat terjadi karena berbagai macam transaksi, antara lain 1. Penjualan barang atau penyerahan jasa. 2. Pinjaman dana yang diberikan kepada pihak lain. 3. Pendapatan bunga yang berasal dari investasi. 4. Pesanan yang diterima atas saham dan obligasi yang akan diterbitkan. 5. Tagihan kepada perusahaan asuransi atas kerugian pertanggungan. 6. Kelebihan pembayaran pajak dan lain sebagainya. Setiap transaksi piutang selalu melibatkan dua pihak, yaitu 1. Kreditur. Kreditur yaitu pihak yang mendapatkan piutang atau tagihan atau sebuah aset. Yang kedua, debitur. Debitur yaitu pihak yang berkewajiban membayar utang atau sebuah kewajiban. Dalam hal pengukuran piutang usaha, yang dipertanyakan adalah berapa yang diakui. Tergantung pada ada tidaknya diskon menurut PSAK. Ada dua metode pengukuran piutang. Yang pertama, metode kotor. Piutang diakui atau dicatat sebesar nilai faktur. Yang kedua, metode bersih. Piutang diakui atau dicatat sebesar harga faktur dikurangi diskon. Contoh, pada tanggal 1 Oktober diskon 2% atas penjualan barang sebesar 10 juta rupiah. Metode kotornya, tanggal 1 bulan 10 di kolom debit piutang usaha sebesar 10 juta. Di kolom kredit penjualan sebesar 10 juta. Metode bersihnya, tanggal 1 bulan 10 di kolom debit piutang usaha sebesar 9.880.000. Di kolom kredit penjualan sebesar 9.880.000. 9.880.000 diperoleh dari 2/100 dikali 10 juta sama dengan 200. 10 juta dikurangi 200.000 sama dengan 9.880.000. C. Penyajian piutang. Piutang disajikan dalam neraca sebesar piutang yang didapat. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih atau CKP. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Mikael. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nurliani. Contoh penyajian di neraca: aktiva lancar, piutang dagang sebesar 10 juta rupiah, dikurangi dengan cadangan kerugian piutang atau CKP sebesar 1 juta rupiah, dengan nilai realisasi bersih sebesar 9 juta rupiah.
Faktor-faktor piutang menjadi tak tertagih. Yang pertama, langganan bangkrut. Yang kedua, langganan meninggal dunia. Yang ketiga, langganan pindah alamat tanpa pemberitahuan. D. Metode piutang tak tertagih. Ada dua metode yang terdapat dalam piutang tak tertagih. Yang pertama, penghapusan langsung. Adalah metode penghapusan piutang langsung, dihapus dari saldo piutang perusahaan jika piutang tersebut telah benar-benar tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya-upaya penagihan. Penagihan piutang dalam debit, beban piutang tak tertagih, dalam kredit, piutang usaha. Jika piutang usaha dikembalikan, dalam debit, piutang usaha, dalam kredit, beban piutang tak tertagih. Pada saat ahli waris membayarkan, dalam debit, kas, dalam kredit, piutang usaha. Metode yang kedua adalah metode penyisian piutang tak tertagih. Adalah metode yang digunakan oleh suatu perusahaan yang menyisihkan piutang dagangnya sebagai cadangan piutang ragu-ragu atau cadangan piutang tak tertagih, atau dalam bahasa Inggris, allowance for bad debts or provision for doubtful account. Pembahasan dalam metode penyisian piutang yaitu A. Berdasarkan presentasi atau persen dari total penjualan kredit 2014. Total penjualan kredit sebesar 10 juta rupiah dengan presentasi 1% yang dikalikan dengan 10 juta rupiah dengan hasil 100.000. B. Piutang tak tertagih 100.000. Penyisian piutang tak tertagih 100.000. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Michelle. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Michael Atleta. B. Berdasarkan presentase dari saldo piutang usaha sebesar 500.000 dengan presentase 2%. 2% dikali dengan 500.000 sama dengan 10.000. Beban tak tertagih sebesar 10.000. Penyisian piutang tak tertagih sebesar 10.000. C. Analisis umur piutang. A. Buatlah daftar langganan, kelompokkan berdasarkan umur. B. Tentukan persentase kerugian. C. Kalikan persentase kerugian piutang dengan saldo piutang. Berikutnya, PT Berlian mempunyai saldo piutang sebesar 5 juta. Yang pertama, nama Andi, langganan 1 juta. Kelompok umur piutang belum jatuh tempo. Presentasi piutang 1%. 2. Budi, langganan 1.500.000. Kelompok umur piutang 1-30. Presentasi piutang 5%. Ketiga, Caca, langganan 1 juta, kelompok umur piutang 31-60. Presentase piutang 10%. 4. Dudi, langganan 500.000, kelompok umur piutang 61-90. Presentase piutang 20%. Yang kelima, Evan, langganan 1 juta, kelompok umur piutang lebih besar dari 90, presentase piutang 30%. Yang berikut, analisis umur piutang. 1. Andi, jumlah 1 juta, umur belum jatuh tempo 1 juta. Yang kedua, Budi, jumlah 1.500.000, lewat jatuh tempo pada tanggal 1-30 seharga 1.500.000. Yang ketiga, Caca, jumlah 1 juta, lewat jatuh tempo 31-60 seharga 1 juta. Yang keempat, Dudu, jumlah 500.000, lewat jatuh tempo 61-90 seharga 500.000. Yang kelima, Evan, sejumlah 1 juta, lewat jatuh tempo
lebih besar dari 90 seharga 1 juta. Total jumlah adalah 5 juta. Presentasi kerugian, umur belum jatuh tempo 1%, lewat jatuh tempo tanggal 1 sampai 30 5%, 31 sampai 60 10%, 61 sampai 90 20%, lebih besar dari 90 30%. Kalikan presentasi kerugian dengan saldo piutang. Jumlah 585.000. Umur belum jatuh tempo 10.000. Lewat jatuh tempo 1 sampai 30 75.000, 31 sampai 60 100.000, 61 sampai 90 100.000, lebih besar dari 90 300.000. B. Piutang tak tertagih seharga 585.000. Pengisian piutang tak tertagih 585.000. 4. Piutang wesel. A. Pengakuan piutang wesel. Pengertian piutang wesel adalah piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara tertulis disertai dengan janji tertulis. Piutang wesel mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat karena disertai janji tertulis berupa surat wesel. Surat wesel dan surat promes adalah istilah untuk perjanjian tertulis dalam jual beli barang atau jasa secara kredit. Surat wesel adalah surat perintah yang dibuat oleh kreditur yang ditujukan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat wesel tersebut. Surat promes ialah surat kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat promes tersebut. Penarikan wesel akan menerima sejumlah uang yang disebutkan dalam surat wesel tersebut dari debitur atau pihak yang tertarik wesel pada tanggal yang telah ditentukan dalam surat wesel tersebut atau tanggal jatuh tempo wesel, penandatanganan atau persetujuan dari debitur terhadap surat wesel yang bersangkutan disebut dengan akseptasi. Kedua surat tersebut bagi pemegang wesel dan promes merupakan piutang dan dicatat dalam rekening piutang wesel, sedangkan bagi pihak yang berkewajiban membayar merupakan utang dan dicatat dalam utang wesel. Baik, teman saya akan melanjutkan presentasi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan wesel dan promes. Di sini, wesel adalah surat perintah untuk membayar, sedangkan promes adalah surat janji untuk membayar. Di dalam wesel, penarikan dan yang berkepentingan terdiri dari dua pihak, sedangkan pada promes, penarikan dan pihak yang berkepentingan berada pada satu tangan. Di dalam wesel, yang membuat adalah pihak yang punya piutang, sedangkan di dalam promes, yang membuat adalah pihak yang berutang. Di dalam wesel memerlukan ekspektasi, sedangkan di dalam promes tidak memerlukan ekspektasi. Yang ke B, penilaian wesel tagih. Pada saat timbulnya wesel tagih, piutang wesel timbul karena adanya yang pertama, penjualan kredit, yang kedua, pemberi pinjaman, yang ketiga, perubahan dari piutang menjadi piutang wesel. Di dalam kolom penjualan kredit, piutang wesel berada pada debit dan penjualan berada pada kredit. Di dalam kolom pemberian pinjaman, piutang wesel di debit dan kas berada pada kredit. Di dalam kolom piutang menjadi piutang wesel berada pada debit dan piutang dagang berada pada kredit. Menurut timbulnya wesel dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, wesel timbul secara tidak langsung pada beberapa hari kemudian sejak terjadinya transaksi. Wesel timbul secara langsung atau timbul pada saat terjadinya transaksi. Contoh, tanggal 1 Januari dijual barang dagang dengan harga 10 juta,
atas penjualan tersebut diterima 1 lembar wesel. Pada 5 Januari, atas penjualan tersebut diterima 1 lembar wesel. Pada tanggal 1 bulan 1, wesel tagih sebesar 10 juta di debit dan penjualan sebesar 10 juta di kredit. Pada tanggal 1 bulan 1, piutang usaha sebesar 10 juta di debit dan penjualan sebesar 10 juta di kredit. Dan pada tanggal 1 bulan 5, wesel tagih sebesar 10 juta di debit dan piutang usaha sebesar 10 juta di kredit. Yang ke B, penentuan tanggal jatuh tempo. Yang pertama, wesel tagih dinyatakan dalam hari, dan yang kedua, wesel tagih dinyatakan dalam bulan. Contoh, tanggal pembuatan wesel 25 Oktober, jangka waktu 90 hari. Berapa tanggal jatuh tempo? Pada bulan Oktober, tanggal 31 dikurangi 25 sama dengan 6 hari. Pada bulan November terdapat 30 hari. Pada bulan Desember terdapat 31 hari. Dan pada bulan Januari terdapat 23 hari sehingga menghasilkan 90 hari. Jadi tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 23 Januari. Contoh, tanggal pembuatan wesel 20 Oktober, jangka waktu 3 bulan. Berapa tanggal jatuh tempo? Yang pertama, pada tanggal 20 Oktober terdapat 1 bulan. Dan yang kedua, pada tanggal 20 November terdapat 1 bulan. Dan pada tanggal 20 Desember terdapat 1 bulan, sehingga menghasilkan 3 bulan. Jadi, bulan jatuh temponya pada tanggal 20 Desember. Yang ke C adalah jenis piutang wesel. Yang pertama, piutang wesel tidak berbunga atau piutang wesel yang tidak membebani bunga kepada pihak debitur. Pada tanggal jatuh tempo, jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel adalah sebesar nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dalam surat wesel atau yang sering disebut dengan NN. Yang kedua, piutang wesel berbunga sama dengan jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel atau promes pada tanggal jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga. Bunga piutang wesel biasanya dinyatakan dalam presentase dari nilai nominal piutang wesel atau yang sering disebut dengan NN ditambah bunga. Rumus P dikali R dikali T, di mana P adalah nilai nominal dan R adalah tingkat bunga dan T adalah jangka waktu. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir. Contoh soal, tanggal pembuatan wesel 1 Maret, nilai nominal 2 juta, bunga 12%, jangka waktu 90 hari. Ditanya, A. Tanggal jatuh tempo, B. Bunga, C. Nilai jatuh tempo. Penyelesaiannya, A. Tanggal jatuh tempo. Untuk mengetahui tanggal jatuh tempo, di dalam soal terdapat jangka waktu yaitu 90 hari. Jangka waktu dihitung mulai dari tanggal 1 Maret yaitu tanggal pembuatan wesel. Jadi, dalam bulan Maret terdapat 31 hari dikurangi 1 sama dengan 30 hari. Bulan April dihitung 30 hari dan bulan Mei dihitung 30 hari sehingga total menjadi 90 hari. Jadi, tanggal jatuh tempo jatuh pada tanggal 30 Mei. B. Bunga. Untuk menghitung bunga, kita menggunakan rumus bunga, yaitu P kali R kali T, di mana P sama dengan nilai nominal, R sama dengan tingkat bunga, dan T sama dengan jangka waktu. Dalam soal, diketahui P sama dengan 2 juta, R sama dengan 12% atau 12/100, dan T sama dengan 90/360 hari. Jadi, 2 juta dikali 12/100 dikali 90/360 sama dengan 60.000. C. Nilai jatuh tempo. Untuk menghitung nilai jatuh tempo, kita menggunakan rumus NN ditambah bunga, di mana NN merupakan nilai nominal piutang wesel. Dalam soal diketahui NN sama dengan 2 juta rupiah ditambah bunga senilai 60.000 sehingga 2 juta ditambah 60.000 sama dengan 2.060.000. Dalam jurnal dicatat pada tanggal 1 Maret, wesel tagih pada debit senilai 2 juta
dan piutang usaha pada kredit senilai 2 juta. Pada tanggal 30 Mei, kas pada debit 2.060.000, wesel tagih pada debit 2 juta, dan piutang usaha pada kredit 60.000. C. Pendiskontoan piutang wesel. Apabila perusahaan memerlukan uang dengan cepat, maka wesel tagih tersebut dapat didiskontokan ke bank. Wesel tagih pada umumnya bersifat negotiable, artinya dapat diperdagangkan, yakni sebelum tanggal jatuh tempo wesel tersebut dapat dijual. Menjual wesel sebelum tanggal jatuh tempo disebut mendiskontokan wesel. Pendiskontoan piutang wesel pada umumnya nilainya lebih rendah dari nilai jatuh temponya. Langkah-langkah dalam akuntansi pendiskontoan wesel tagih. Pertama, hitung nilai jatuh tempo dari wesel atau nilai nominal ditambah bunga sampai jatuh tempo. Kedua, hitung diskonto atau tingkat diskonto bank dikalikan dengan nilai jatuh tempo dikalikan dengan jangka waktu sampai jatuh tempo. Ketiga, hitunglah hasil-hasil atau nilai jatuh tempo dikurangi diskonto bank. Keempat, hitunglah nilai buku tercatat dari wesel tersebut atau nilai nominal ditambah bunga yang akan diterima sampai tanggal pendiskontoan. Kelima, hitunglah keuntungan atau kerugian jika merupakan penjualan atau pendapatan atau beban bunga, jika merupakan peminjaman atau hasil dikurangi nilai buku tercatat. Keenam, catatlah ayat jurnal. Perhitungannya adalah: pertama, penerimaan, di mana nilai jatuh tempo dikurangi diskonto. Kedua, diskonto, di mana nilai jatuh tempo dikali presentase diskonto dikali periode diskonto. Contoh soal. Diketahui tanggal pembuatan wesel 10 April, jangka waktu 60 hari, nilai nominal 1 juta rupiah, bunga 12%. Tanggal 20 Mei, wesel tersebut didiskontokan ke bank dengan tarif diskonto 14%. Hitunglah: A. Tanggal jatuh tempo, B. Bunga, C. Nilai jatuh tempo, D. Periode diskonto, dan E. Penerimaan. Penyelesaiannya: A. Tanggal jatuh tempo. Dalam soal diketahui jangka waktu 60 hari. Untuk menghitung tanggal jatuh tempo dimulai dari bulan April, di mana bulan April terdapat 30 hari dikurangi dengan tanggal pembuatan wesel 10 April sehingga hasilnya sama dengan 20 hari. Pada bulan Mei terdapat 31 hari dan pada bulan Juni terdapat 9 hari sehingga total menjadi 60 hari. Jadi, tanggal jatuh tempo jatuh pada tanggal 9 Juni. B. Bunga. Untuk menghitung bunga kita menggunakan rumus P kali R kali T, di mana dalam soal diketahui P nilai nominal senilai 1 juta rupiah dan R sama dengan 12% atau 12/100 dan T sama dengan 60/360. Jadi P kali R dikali T sama dengan 1 juta dikali 12/100 dikali 60/360 sama dengan 20.000. C. Nilai jatuh tempo. Untuk menghitung nilai jatuh tempo kita menggunakan rumus NN ditambah bunga, di mana NN sama dengan nilai nominal piutang wesel. Dalam soal diketahui NN sama dengan 1 juta dan bunga yang kita peroleh sama dengan 20.000, sehingga NN ditambah bunga sama dengan 1 juta ditambah 20.000 sama dengan 1.020.000. D. Periode diskonto. Dari tanggal pendiskontoan wesel ke tanggal jatuh tempo. Periode diskonto dimulai pada tanggal 20 bulan 5 dan pada tanggal 9 bulan 6, sehingga total menjadi 20 hari. Untuk menghitung periode diskonto, NJT atau nilai jatuh tempo dikali tarif diskonto bank 14% atau 14/100 dikali periode diskonto sama dengan 20 hari. Jadi 1.020.000 dikali 14/100 dikali 20/360 sama dengan 7.933. E. Penerimaan. Untuk menghitung penerimaan
Nilai jatuh tempo dikurangi dengan periode diskonto, yaitu 1.020.000 dikurangi 7.933 sama dengan 1.012.000. Dalam jurnal dicatat kas pada debit 1.012.000, wesel tagih pada kredit 1 juta, dan pendapatan bunga pada kredit 12.000. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan.